Apa kabarnya hari ini saudara semua? Harapan kita kiranya semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dari antara kita pernah ambil bagian dalam suatu pembangunan. Tentu pada saat kita merencanakan pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin kita merencanakan suatu bangunan untuk rumah tinggal atau untuk rumah huni. Mungkin kita di dalam pekerjaan yang besar, kita merencanakan membangun suatu hotel, atau mungkin juga merencanakan pembangunan untuk rumah kontrakan dan lain sebagainya. Banyak bangunan-bangunan yang bisa kita rencanakan di dalam kebutuhan kita. Namun firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita, yaitu tentang suatu bangunan juga. Namun bangunan tersebut bukanlah oleh manusia, bukan oleh rancangan dari manusia, tetapi bangunan yang dikatakan di dalam firman ini adalah bangunan atas karya Roh Kudus. Jadi bangunan ini tidak seperti yang sering kita bayangkan. Di sana dibutuhkan semen, dibutuhkan bata, dibutuhkan besi-besi, pasir, dan lain sebagainya. Tetapi bangunan yang disebutkan pada firman ini adalah karya dari Roh Kudus. Tapi kita orang-orang percaya, baik orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, kitalah yang menjadi bagian dari bangunan rohani tersebut. Jadi kalau saya katakan tadi semen, besi, bata dan lain sebagainya, tetapi bangunan dari karya Roh Kudus ini adalah terdiri dari orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Untuk apakah bangunan yang adalah oleh karya Roh Kudus ini? Bangunan tersebut dibangun adalah untuk menjadi kediaman Allah, untuk menjadi kediaman Allah. Itulah fungsi dari bangunan oleh karya Roh Kudus tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, kalau orang-orang percaya yang orang Yahudi maupun non-Yahudi itu dibangun untuk menjadi tempat kediaman Allah, tentu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menyadari kalau bangunan yang oleh
Roh Kudus tersebut dibangun adalah agar umat dipersatukan di dalamnya. Berarti kita harus menyadari bahwa bangunan itu bukan supaya kita terpecah belah, tetapi agar ada kesatuan orang-orang yang percaya melalui karya Roh Kudus tersebut. Dan yang kemudian juga kita sebagai bangunan dari Roh Kudus, kita juga harus menyadari kalau kita menjadi bagian dari bangunan itu, kita harus menyadari bahwa kita ini menjadi kediaman Allah. Menjadi kediaman Allah. Itu berarti Allah berdiam di dalam kita melalui Roh Kudus. Kalau Allah berdiam di dalam diri kita sebagai bangunan dari Roh Kudus tersebut, maka kediaman itu seperti yang kita suka, agar rumah kita bersih, agar rumah kita tidak dipenuhi dengan pertengkaran, agar di rumah kita ada kedamaian. Maka kediaman Allah lebih dari itu, bahwa bangunan itu harus terus bercahaya, dan cahaya itu menjadi sinar bagi orang-orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan di sana. Jadi kediaman Allah, rumah Allah di dalam Roh Kudus, maka kita di dalam segala perbuatan kita, di dalam segala tutur kata kita, seharusnya lah itu menyiratkan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, itu haruslah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Roh Kudus mau melalui kita sebagai bangunan tempat tinggal Allah. Kiranya kita semua menyadari bahwa ternyata kita ini adalah rumah kediaman Allah, maka kita tidak boleh lagi sembarangan di dalam berbuat, di dalam bertingkah laku semau gue, tetapi Allah lah sebagai yang memiliki rumah tersebut mengaturkan aturan-aturan yang patut kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga semua itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam sikap perbuatan kami sering sekali bertolak belakang. Kami seolah-olah tidak menyiratkan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi pada hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah bangunan oleh karya Roh Kudus sebagai kediaman Allah. Untuk itu, Bapa yang baik, biarlah kami mematuhi aturan-aturan apa yang Tuhan mau dari kami sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kiranya kami boleh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Amin.